Ratusan warga menolak eksekusi rumah lahan di Padang Halaban, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang merobohkan rumah-rumah warga. Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa Bapak itu membilang bocor-bocor? Belum ada dibacurkan. Apakah tenang Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuhan Batu AKBP Wahyu Endra Jaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuhan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan Padang Halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Sempat buron, pelaku kasus pencurian dengan pemberatan yang menewaskan balita di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya tertangkap. Kerabat korban menduga peristiwa sadis tersebut berkaitan dengan utang piutang antara pelaku dengan korban. Petugas Satreskrim Polres Boyolali bersama Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap terduga pelaku perampokan sadis di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di salah satu rumah di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Selain terduga pelaku, turut diamankan barang bukti sepeda motor milik korban. Terkait motif, polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Sementara menurut kerabat korban, sebelumnya terjadi perselisihan antara terduga pelaku dengan korban terkait masalah utang piutang, di mana pelaku sempat emosi saat korban menagih utang. Karyawan Dapur MBG di Sukabumi, Jawa Barat dijambret saat mengisi angin ban di SPBU. Dan akibatnya korban kehilangan uang gaji karyawan SPPG sebesar Rp191 juta. Inilah rekaman CCTV di SPBU Cimuncang, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung mengambil tas di kursi pengemudi mobil korban. Kedua pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Korban yang sedang mengisi angin ban tidak sadar telah dibuntuti dan dikelabui pelaku. Kedua pelaku sebelumnya mengikuti korban setelah mengambil uang dari bank. Pelaku sempat memberitahu korban bahwa ban mobilnya kempes. Padahal itu adalah modus pelaku untuk membuat korban lengah. Korban yang merupakan karyawan dapur makan bergizi gratis pun kehilangan uang Rp191 juta. Uang itu sedianya untuk menggaji karyawan dapur SPPG. Dugaan pelaku yang kita cek dari CCTV pom bensin tadi ya, ada 2 orang. Kalau menurut keterangan tadi, keterangan sementara uangnya itu akan dibuat membayar relawan.
Berbekal bukti rekaman CCTV, kini polisi masih memburu para pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, sebuah mobil terbakar saat melintas di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Api membakar bagian depan mobil jenis City Car yang melintas dari arah Jalan Raya Kartini hendak menuju persimpangan Boulevard GDC Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Beruntung sopir berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran mobil terjadi akibat korsleting pada bagian kelistrikan. 8 personil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah mobil dirusak massa karena kabur usai menabrak sejumlah pemotor yang sedang berhenti di lampu merah arah Pondokopi, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini 3 pemotor terluka. Massa merusak sebuah mobil jenis City Car di kawasan Jalan RS Sukanto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Massa geram karena pengemudi mobil menabrak 3 pemotor. Insiden berawal saat sejumlah pemotor berhenti di lampu merah dari arah Buaran menuju Pondokopi. Dari belakang, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak para korban. Bukannya berhenti, pengemudi justru melarikan diri hingga kendaraannya menabrak pembatas jalan. Nabrak 3 motor ada bang. 3 motor. Terus selanjutnya yang nabrak? Yang nabrak lari kabur dia. Terus nabrak tembok. Oh gitu. Terus ada mobil berapa orang? 1 orang dia dalam kondisi mabuk pak. Tahunya mabuk dari mana? Dia sendiri ngaku saya mabuk. Setelah diamankan, pengemudi mobil yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pengemudi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, kendaraan terduga pelaku dibawa ke unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Hilang kendali saat berusaha menghindari kendaraan di depannya, satu truk trailer pengangkut peti kemas terguling di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini menimbulkan kemacetan parah hingga 8 km. Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kendaraan yang didominasi truk trailer pengangkut peti kemas dari arah Tanjung Priuk menuju Cakung sama sekali tidak bergerak. Kemacetan bahkan mencapai 8 km dan beberapa pengemudi mengaku terjebak selama 6 jam. Tahun 6 jam. Mengirim barang. Kemacetan dipicu oleh kecelakaan lalu lintas satu truk trailer pengangkut peti kemas yang terguling. Meski truk sudah dievakuasi, namun peti kemas berisi pakan ternak masih berada di tengah ruas jalan hingga kemacetan tak kunjung terurai. Truk trailer guling out control, hindar kendaraan yang motong di depannya. Itu aja. Trailer 20 feet, ini kita masih dalam pendalaman ya. Satu alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi peti kemas yang berada di tengah jalan. Kemacetan perlahan terurai setelah peti kemas dipindahkan ke pinggir jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kerap meresahkan dan bikin macet, puluhan paogah atau juru parkir liar di sepanjang Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat dirazia. Sejumlah pelaku menolak diamankan dan berusaha kabur. Juru parkir liar ini menangis memohon dibebaskan saat akan dimasukkan ke mobil Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Aparat Satpol PP bersama Dinas Perhubungan dan TNI Polri menertibkan kawanan paogah dan juru parkir liar yang kerap meresahkan dan memicu kemacetan di sepanjang Jalan Outer Ring Road. Sejumlah pelaku menolak diamankan dan berusaha kabur, namun akhirnya tertangkap. Penanganan paogah sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Sasaran kami para paogah untuk hari ini
yang berada di sepanjang Jalan Ring Road Cengkareng. Setelah didata di Polsek Cengkareng, 28 Pak Oga tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.